Cek. Selamat hari. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, teman-teman. Masih baru bangun tidur kayaknya nih. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Teman-teman. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, teman-teman. Oke, kayaknya masih sepi ya ini ya. Oke, nah sebelum kita ibadah, saya mau teman-teman, karena banyakan di sebelah kanan ya, saya mau minta teman-teman untuk pindah ke kiri. Iya. Tapi jangan semua, nanti sama aja dong. Balance, biar balance. Iya. Yang di belakang mungkin Vanessa, sorry. Cesia nggak sih? Ya benar. Cesia ya. Teman-teman mungkin bangkunya masih kosong, depan bisa majuan satu bangku, boleh? Teman-teman boleh maju ke depan satu lagi aja. Apa perlu saya cerita tentang pesawat kelas bisnis lagi? Kayaknya mesti cerita beneran. Oke. Kalian tahu nggak? Enggak, jangan. Iya, saya pramugaranya waktu itu. Saya waktu itu kayaknya lagi minum di atas pesawat itu kan. Saya jadi pramugaranya. Oke teman-teman, kayaknya masih kosong bangku-bangku di depan, tolong diisi teman-teman, supaya nanti teman-teman yang mungkin baru datang bisa isi langsung, supaya nanti kalau misalkan datang mereka nggak ke depan ganggu penglihatan kalian. Yes, bener banget. Oke, sepi ya. Ya teman-teman, halo teman-teman, Halo. ya halo. Ya, jadi aku pengen nanya nih ke teman-teman, kalian itu datang ke sini mau ngapain sih? Ada lagi mungkin? Kayak pada diem-diem aja, kayaknya kita harus tunjuk deh. Oke, Pen, waktunya beraksi, Pen. Oke. Pertanyaan Steven tadi, kalian kesini tuh ngapain gitu? Kalian mau ngapain datang sini? Ya, kalian kesini mau ngapain? Tadi kan Olin kan mau ketemu kita berdua. ya. Kirain aku mau daftar camp remaja kan. Ya. Mungkin yang baru datang boleh. Halo Rebecca. Aku pengen nanya nih. You can speak Indonesia? Tujuan kamu datang sini? Karena disuruh mama. Oke. Oke, disuruh mama. Thank you Rebecca. Okay. Lagi. Satu lagi ya. Matthew deh boleh. Tujuan kamu ke sini ngapain? Ibadah. Oke. Mana Pan tadi? Yang Rebecca disuruh mama katanya. Kalau Matthew itu pengen ibadah. Ya, tapi terlepas apapun alasan kita, ya aku pengen ngajak teman-teman semua buat bersyukur karena kita masih bisa berada di sini kebaktian offline karena kita kan udah tahu sendiri ya di tahun lalu kita tersiksa banget lah kebaktian online, kelas sekolah offline semuanya online lah. Ya jadi kita udah tahu lah betapa sulitnya itu. Jadi fakta kalau kita bisa kebaktian offline di sini itu udah sebuah berkat yang luar biasa lah dari Tuhan. Nah, teman-teman sadar gak kalau misalkan sebelum kita duduk di bangku ini ya masing-masing ya. Nah, selama seminggu kalau misalkan teman-teman sadar kita bisa sekolah, kita bisa belajar buat ujian. Ya mungkin kan pada mau ujian ya, kita masuk ujian ya. Benar gak? Pada ujian gak sih? Ya. Nah, bisa beraktivitas apapun dengan tubuh yang sehat. Bisa sekolah, bisa ujian, bisa kuliah, bisa kerja gitu. Pasti itu karena Tuhan gitu kan. Tuhan pelihara, Tuhan topang kita. Bahkan teman-teman bisa datang ke sini aja pun pasti itu karena Tuhan gitu. Tuhan gerakan mungkin berbagai cara kalian datang ke sini. Nah,
Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri dan datang menyembah Tuhan dengan hati bersyukur. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, bersyukurlah. Nyanyinya sambil bertepuk tangan ya. Kita mau bersyukur lagi. Kita nyanyikan. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai teman-teman semua. Teman-teman ini silakan duduk. Ya teman-teman, kita semua tahu lah ya, kita semua di sini ada tujuan ya. Ya jadi aku mau sharing dikit gitu tentang tujuan aku ke sini gitu. Ya Tuhan ini udah baik banget lah sama aku selama minggu ini gitu. Kayak mulai dari Tuhan masih mengizinkan aku untuk publikasi camp remaja, masih bisa membiarkan aku pelayanan lah sama Kojes lah. Kayak banyak banget berkat yang sering aku nggak sadari gitu. Kayak kadang-kadang aku cuman taunya berkat itu entah itu uang, pacar, nilai bagus, cuman gitu-gitu aja gitu. Padahal ada berkat yang sebenarnya tuh lebih besar gitu dari itu yang selalu Tuhan berikan kepada aku gitu. Ya contohnya itu aku gitu di sini. Kayak Tuhan masih memberikan aku berkat kepercayaan untuk bisa melayani di sini, untuk bisa
berada di sini, itu semua udah berkat yang luar biasa lah dari Tuhan. Teman-teman, kita mungkin nggak tahu ya gimana perasaan atau keadaan teman-teman di minggu ini gitu. Atau mungkin selama bulan ini lah gitu. Saya turut bersuka cita dan senang apabila teman-teman saat ini lagi rasakan sukacita, lagi bersyukur. Saya juga ikut senang gitu. Kita ikut senang. Tapi mungkin untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi punya permasalahan, punya kesulitan, memang ya kita itu sangat sulit buat bersyukur sama bersuka cita saat keadaan sulit itu. Tapi saya mau ajak teman-teman hari ini ketika kita datang ke ibadah, saya mau ajak teman-teman untuk lihat kembali ya hari-hari yang sudah kita lewati di minggu ini. Kita perhatikan, kita hitung ya, kita lihat kebaikan Tuhan. Mungkin karena kesibukan kita atau karena permasalahan kita tuh jadi lupa, jadi nggak ingat untuk mikirin, untuk nikmatin ya, sama bersyukur kepada Tuhan itu. Kita lupa, sehingga mungkin kita nggak sadar kebaikan Tuhan ada loh along the way, gitu kan, along the day, gitu kan, di setiap jam, di setiap waktu. Gitu. Mungkin kita cuma lalui itu kayak hal yang biasa gitu kan. Ini mah biasa. Gitu. Misalkan contoh nafas ya biasa, makan biasa, atau bahkan kita anggap ini hal yang pantas kita dapetin gitu. Kita pantas dapetin ini semua kok, gak usah bersyukur. Ya memang seharusnya kayak gitu gitu kan. Atau bahkan ya segala pemberian Tuhan ya, termasuk Tuhan Yesus. Kita dikasih Tuhan Yesus biasa aja kok. Hari ini kita ibadah untuk kesekian minggunya. Apakah kita bawa syukur kita kepada Tuhan hari ini? Apakah kita bawa syukur kita kepada Tuhan hari ini? Saya mau ajak teman-teman hari ini untuk kita belajar untuk bersyukur. Kita meninggikan Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita nyanyikan ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu tak terbatas. Hari ini ke hadapan Tuhan, saya mau ajak teman-teman untuk kita berdoa, kita bersuara. Mari kita ucapkan syukur, mari kita naikkan doa syukur kita bersama-sama teman-teman dengan membuka suara. Mari kita berdoa.
satu kali lagi nih. Lebih luas dari sabuk. Kita nyanyikan sekali lagi. Lebih luas dari sabuk. Saya minta teman-teman nyanyi lagi sekali lagi dengan lebih pelan. Tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu. Oke, saya mau nanya teman-teman, di sini siapa yang punya teman sebanyak 5 orang? Oke, angkat tangan. Teman 5 orang, angkat tangan. Ini pada punya teman nih. 5 orang, 5 orang. Yang merasa punya teman 5 orang, angkat tangan. Oke, thank you. 10 orang, 10. 10 orang? Oke, thank you. 25? Makin sepi ya? 25 orang teman. 5 oke lah ya. Oke, 100 orang teman. Makin mengecil ya. Oke. 1000 orang. Selebgram itu kan. Selebgram ini. Oke, thank you teman-teman. Nah, itu pertama ya. Kayaknya saya percaya setiap teman-teman pasti punya teman lah ya. Ya, saya bergaul gitu. Lanjut ya, pertanyaan yang kedua itu, ada yang udah temenan selama 5 tahun? 5 tahun, angkat tangan boleh? 5 tahun. Oke, thank you. 10 tahun, 10 tahun. Ini bukan lelang ya, teman. 10 tahun. Oke, thank you. Boleh turunin. 15 tahun. Nggak mungkin ya 14 tahun, temenan 15 tahun tuh nggak mungkin ya. Oke, 20 tahun, paling ini 20 tahun temenan. Oh, Pak Marto, iya. Makasih, Pak. Oke, nah hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk mikirkan ya beberapa pertanyaan lagi pertanyaan. Ini pertanyaan perenungan untuk kita. Sebanyak dan selama apapun kita bergaul ya, banyak dan selama apapun kita bergaul. Pertanyaan pertama gini, apakah hari ini pergaulan kita merupakan pergaulan yang sehat? Itu pertanyaan pertama. Mari kita pikirkan ya. Kita hari ini pergaulan kita sehat atau enggak ya? Atau justru kita pergaulan kita pergaulan yang buruk.
Yang pertama, ayo coba pikir. Oke, udah ya. Yang kedua, apakah kita suka atau suka atau menikmati pergaulan yang buruk tersebut? Mungkin perlu penjelasan ya buruk itu apa ya? Contohnya langsung deh. Kelompok yang ngerokok atau dugem, kotik, ngegosip. Maka kita suka pergaulan yang ngegosip, ngomongin orang itu jadi kesenangan lah gitu, omongan sehari lah gitu. Ngomong kasar atau jorok dengan selepasnya, apa kita suka atau enggak? Ini di dalam hati aja teman-teman ya. Hedon tuh maksudnya belanja, Boros. aku baru dari Swiss loh, lihat tas. Maka kita menikmati pergaulan kayak gitu. Ayo pikirin, kita coba pikirin. Dan mungkin ada beberapa tipe atau jenis atau contoh yang lain ya gitu. Yang ketiga, kita pas di pergaulan itu kita jaga batasan atau kita malah ikut-ikutan. Kita jaga batasan atau malah kita ikut-ikutan. Nah, yang keempat terakhir, memang ya kita itu memang berdosa ya. Itu kita sebenarnya nggak usah diomongin ya. Kita memang berdosa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita jadi teman yang baik ya? Apakah kita jadi teman yang baik? Atau malah jadi teman yang bawa pengaruh buruk? Memang berdosa, tapi apakah kita memang jadi teman yang baik atau malah jadi teman yang membawa pengaruh buruk ini? Atau kita malah kayak wajar, kan gue kan berdosa kan, ya udahlah ini. Oke, saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akui untuk setiap hal di dalam pergaulan kita yang tidak menyukakan hati Tuhan. Waktu persiapan saya mikir gini, kalau misalkan Tuhan Yesus adalah teman saya, adalah sahabat saya, apakah Tuhan Yesus suka masuk ke dalam pergaulan saya? Apakah Tuhan Yesus excited mau masuk ke dalam pergaulan saya? Atau malah ya, kok pergaulan kamu kayak gini ya? Sambil teman-teman berdoa dan mengakui, saya mau mengajak teman-teman sambil menyanyikan lagu Selidiki Aku.
bahwa kami orang-orang yang tidak konsisten dan setia mengikuti Tuhan. Kadang di dalam pergaulan kami mati, dan kan kami jadi bagian yang sama dengan teman kami yang pola hidup. Tuhan, Kau telah dan menyelamatkan. Tolong kami untuk bahwa kami dipanggil dalam, dan tapi tolonglah kami Tuhan, kami mengandalkan Tuhan dalam kami dengan teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami atau menikmati pergaulan yang buruk. Tolong kami untuk boleh jujur, terbuka, dan tidak dua muka, tapi kami boleh menjadi orang yang akan pakai menjadi dampak dalam tingkah laku kami. Hanya Tuhan, kami, tolong kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh mengampuni dosa kami di dalam pelanggaran kami. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, kami. Berita anugerah kita terambil di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pukul pun ringan. Saya mau ngajak teman-teman berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan untuk setiap kita yang mengakui dosa kita. Aku pengen ngajak teman-teman buat nyanyi lagu Ku Berbahagia. Ya teman-teman, teman-teman ini datang ke sini pada tahu gak sih sebenarnya tema hari ini itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu hari ini temanya apa? Maaf ya, aku banyak nanya-nanya nih sama Kojes. Ya. Ini France. Monyong. Maaf. France
Tahu gak hari ini temanya? Baru menurut kamu itu you are who you hanging around itu apa sih? Kamu ya? Kalau menurutku itu ketika kita bergaul dengan tukang parfum kita akan wangi. Ketika kita bergaul dengan orang di pasar kita akan bau pasar. Siapa kita bisa dilihat dari siapa pergaulan kita. Terima kasih Franz. Jawaban yang cukup bagus. Bukan cukup bagus, itu lengkap. Iya. Aku masih mau nanya satu cewek nih. Olin lah ya, Olin. Olin gimana? You are who you hanging around. Kita itu kayak kita bergantung pada orang yang ada di sekitar kita, kayak dari pergaulan kita tuh membentuk kita. Olin kira-kira udah memberi pergaulan yang baik atau gimana? Tergantung. Tergantung sama siapa dan di mana. Kan kalau di gereja nggak mungkin yang kayak aku sebebas sama teman-temanku dulu di sekolah sama di kuliah kan. Tergantung aja, jaga image. Oke. Buat teman-teman yang mungkin kesulitan buat bawa pergaulan yang baik gitu ya, aku punya solusi sebenarnya. Solusinya itu ikut camp remaja. Ya promotor camp remaja. Oke teman-teman, ya benar, kita hari ini bakal bahas tema aduh susah banget ya. You are who you hang around. You hang around. Itu yang bikin kreatif sih. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Jadilah Tuhan Kehendakmu. Bait pertama dan bait yang kedua. Dan setelah itu kami serahkan mimbar ke Pak Marta ya. Jadilah Tuhan Kehendakmu. Mari kawan-kawan kita kembali ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu merindukan supaya kiranya jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya apa yang baik, apa yang suci, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang terus Tuhan bentuk di dalam karakter kami, dalam kepribadian kami, supaya kami sungguh-sungguh semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang baik, yang juga bersedia untuk dibentuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami syukur untuk waktu yang tersedia sejenak kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan belajar dari apa yang Tuhan mau nyatakan untuk kami. Supaya kami sungguh-sungguh juga mampu membangun pergaulan yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Kepadamu ya Tuhan kami sungguh menyerahkan doa kami, ajari kami akan kebenaran firman Tuhan dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan doa kami dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus. Amin.
Baik, kawan-kawan, kita akan menyiapkan 2 bagian firman Tuhan ya pada hari ini. Yang pertama adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Sebuah ayat yang singkat namun padat. Kita akan baca bersama-sama ya. Siap, 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu yang kedua dari kitab Mazmur, Mazmur pasal yang pertama. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, merenungkannya sungguh-sungguh dalam kehidupan hari demi hari. Kawan-kawan, tema kita pada hari ini adalah You are who you hang around. Saya coba terjemahkan di Google Translate ya. Dibilang begini, kamu ada sebagaimana kamu berkeliaran. Berkeliaran dalam pengertian mungkin berkeliaran, ketemu orang-orang, bergaul dengan orang-orang, begitu ya. Dengan tipe-tipe orang-orang yang berbeda, karakter yang berbeda, dengan suasana yang juga berbeda-beda. Dan itu sangat menentukan bagaimana kita akan menjadi, terbentuk, ya, terbangun hidup kita, tergantung pada kita bertemu dengan orang-orang yang seperti apa. Ungkapan dari Bunda Teresa pernah bilang begini, di dunia ini banyak sekali orang yang meninggal karena wabah tertentu. Seperti COVID ya, banyak orang yang meninggal karena COVID, karena kelemahan fisik. Tetapi lebih banyak orang yang mati dalam keadaan yang kesepian. Hidup dan mati tanpa kasih. Hidup dan mati tanpa perhatian yang layak dari sesama manusia. Jadi dibandingkan antara orang yang meninggal karena sakit fisik, karena COVID misalkan, dibandingkan dengan orang yang meninggal dalam kesepian, dalam kehampaan, dalam perhatian yang kurang layak begitu ya. Di dunia ini lebih banyak orang yang meninggal karena kurang kasih, kurang perhatian, kurang dari orang-orang yang lain. Kita membayangkan mengapa kok banyak orang meninggal karena kondisi yang seperti itu ya, dengan kondisi yang tanpa kasih, tanpa dukungan, perhatian yang lain dari orang lain. Mungkin karena mereka memang tidak punya pergaulan, tidak punya kemampuan untuk membuka diri bergaul dengan orang-orang. Ataupun mungkin juga karena mereka bergaul dengan orang-orang yang salah. Orang-orang yang hanya mau berteman ketika senang, ketika susah mereka meninggalkan. Orang-orang yang hanya mau meraup kesenangan, keuntungan dari kita, begitu ya. Ketika mereka nggak lagi mendapatkan apa yang mereka mau, mereka pergi. Dan kita kemudian berjuang sendiri, terutama dalam keadaan-keadaan yang lemah, sakit, yang parah, ya. Banyak orang meninggal dalam kondisi yang kurang layak, dengan perhatian yang baik dari sama. Nah, pada hari ini firman Tuhan akan coba
mengungkapkan pada kita tentang beberapa bentuk pergaulan yang perlu kita waspadai. Yang perlu kita sama-sama sadari bahwa dampaknya akan merusak, akan mengganggu pertumbuhan kita kalau kita masih terus akan bercokol begitu ya dengan mode pergaulan yang seperti itu. Nah, yang pertama begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini yang pertama, pergaulan yang perlu kita sama-sama waspadai. Ya, berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam bahasa aslinya berjalan, halak berarti mengikuti, bergaul, menjalankan atau memelihara hubungan ya dengan orang itu. Jadi kalau saya berjalan dengan Ko Edi, maka saya akan ikut sama-sama dengan dia, kemudian akan menjalin hubungan ya sebagai teman, sebagai sahabat dengan Ko Edi, dan akan mengikuti apa yang menjadi nasihat, pandangan, gaya hidup dari Ko Edi. Lalu bergaul dengan dia. Sementara kata fasik berarti orang yang memiliki moral yang salah, atau orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang punya agama tapi hidupnya jauh dari ajaran agama. Antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan itu nggak nyambung, beda. Orang yang beragama belum tentu menjadi orang yang bertuhan. Orang yang punya agama belum tentu menjadi orang yang penganut ajaran agama yang baik, yang sungguh. Ya. Maka berbahagialah mereka yang tidak berjalan, yang tidak ikut gaya hidup atau yang tidak ikut nasihat orang-orang yang tidak mengenal. Kita masih menemukan banyak gaya atau pandangan atau nasihat yang muncul sebagai tanda orang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Misalkan, banyak orang masih memberikan pandangan nasihat supaya kita ikuti, ya, anjuran-anjuran atau pandangan-pandangan, misalkan seputar feng shui, tentang letak-letak, tentang arah-arah posisi. Banyak orang masih menentukan. Orang bilang waktu masih ujian-ujian zaman saya ya, posisi menentukan prestasi. Zaman saya dulu begitu ya. Kalau posisinya pas, maka itu menentukan prestasi karena mungkin ya supaya cari tempat yang cocok, yang pas buat bisa kirim yang jauh dari pandangan guru gitu ya. Kalau posisinya agak di pojok-pojok, maka itu tempat yang dianggap akan mudah untuk berbagi jawaban, saling menyontek, ya, menentukan prestasi. Kalau zaman sekarang feng shui, posisi rumah, jangan beli rumah yang di pastus sate, yang dianggap sial, ya. Jangan beli rumah dengan nomor berapa, nomor 3, nomor 4, nomor 13, nomor 14, itu akan dianggap sial. Karena belinya mungkin gampang, jualnya susah. Ya. Orang-orang tertentu itu akan menjadi sesuatu yang sangat diyakini. Nah, atau juga mungkin orang akan berpikir jangan memilih tanggal pernikahan, tanggal pacaran, tanggal apa lagi, tanggal baptisan gitu ya, di tanggal-tanggal yang dianggap kurang baik. Tadi ya, tanggal 3, tanggal 4 kan dianggap si, karena itu kayaknya ya penuh nuansa kematian ya. 13, 14 juga ada pengertian yang kira-kira bahkan ada orang yang pernah saya temukan ya, sampai nggak jadi nikah karena tahunnya nggak pernah cocok dalam pandangan orang tua. Mereka pacaran cukup lama, kemudian mau coba cari tanggal atau tahun yang pas mereka menikah, lalu dianggapnya ciong, nggak pas, nggak cocok, lagi tahun-tahun mundur sampai akhirnya nggak jadi nikah. Karena hanya masalah penanggalan yang dianggap kurang. Kalau
ikuti nasihat orang yang nggak mengenal Tuhan, kita akan terjerumus ya dengan pandangan-pandangan, dengan gaya hidup yang, atau juga mungkin jangan bergaul dengan orang yang moralnya salah. Nah, yang moralnya, mereka yang biasa selingkuh akan mengatakan kan sesuatu yang sifatnya menyenangkan ya. Ada gejolak-gejolak yang tidak pernah akan dirasakan oleh orang yang nggak pernah selingkuh. Ada adrenalin yang tumbuh ya, yang muncul ketika orang selingkuh. Mereka yang biasa selingkuh itu sesuatu yang menantang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita punya hidup yang tidak akan tidak akan biasa-biasa. Mereka akan menganjurkan, cobalah selingkuh, cobalah punya dua pacar, 3 pacar pada waktu yang bersamaan di tempat yang bersamaan gitu ya. Mereka itu hal yang sangat menantang. Tapi ini lagi-lagi ini anjuran dari orang yang moralnya salah. Atau mungkin teman-teman di sekolah kita mengatakan, lo ngapain sih tadi ke gereja gitu ya? Apa sih yang lo cari di gereja? Apa sih yang lo kejar di gereja? Emang gereja kasih lo apa sih? Emang gereja kasih lo apa? Kasih lo duit, kasih lo makan, kasih lo jaminan buat nanti hari depan. Ya. Mereka mungkin akan mengajukan, mendingan kita jalan-jalan, kita hangout, ya, kita nongkrong, senang-senang, happy-happy, ngatur waktu untuk tadi liburan atau dugem. Ya, mereka akan mengajukan hal-hal yang sifatnya hanya menyenangkan, yang sifatnya. Kalau kita ikuti gaya itu, kita akan terjebak ya dengan pergaulan yang hanya mengejar yang sifatnya arah, bukan mengejar pertumbuhan dengan orang-orang yang sama ingin bertumbuh dengan baik, bukan mengejar relasi yang sifatnya langgeng dengan arah yang positif, dengan arah yang pasti untuk kemajuan kita bersama. Atau mungkin juga orang yang moralnya salah akan menganjurkan mereka yang biasanya sudah nyandu dengan dengan pornografi, nyandu dengan rokok begitu ya, akan bilang itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa di dunia ini. Orang yang tidak merokok akan dianggap sebagai banci, orang yang nggak punya keberanian, orang yang nggak punya kematangan diri, ya masih dianggap sebagai kanak-kanak. Orang-orang yang sudah kecanduan otaknya, yang sudah moralnya salah begitu, mereka akan mengatakan hal yang biasa, nggak ada salahnya. Ya. Kalau kita ikuti gaya yang seperti nasihat yang seperti ini, kita akan terjebak dengan hal yang sama. Nah, nyandu, terjebak lagi dengan keterikatan dengan dunia ini. Kalau sudah begitu nanti kita akan semakin. Saya berapa kali nonton video di TikTok begitu ya, di YouTube tentang orang-orang yang orang kaya yang mulai kenal judi. Waktu awal-awal kenal judi dia masih naik Alphard. Ya. Dan seminggu main judi udah mulai pindah Alphard menjadi Innova. Ya. Sebulan main judi dari Alphard kemudian Innova jadi motor. Ya, motor Moge masih gede motornya gitu ya. Setahun kenal judi udah mulai naik motor bebek zaman dulu. Ya. Kemudian 5 tahun main judi udah jalan kaki, udah gelandangan, mau dijual habis semua begitu ya. Itu dampak dari tadi ya, bergaul dengan cara-cara yang dari Franz tadi ya, yang bilang kalau kita ada di pasar, kita akan jadi orang yang baunya bau pasar. Kalau kita suka bergaul, suka ada di antara kambing-kambing, kita akan punya bau rasanya bau kambing. Kalau kita ada di mana lagi? Di antara orang-orang yang suka
ribut-ribut, kita akan terpancing. Ya, memandang biasa gaya orang ribut-ribut. Bahkan memandang hal yang baik kalau orang sampai berani ribut-ribut. Ya, jadi jangan berdiri, jangan berjalan tadi ya mengikuti gaya hidup nasihat-nasihat dari orang-orang yang tidak mengenal. Lalu yang kedua, diungkapkan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kata berdiri artinya berpihak, memilih, atau berpendirian. Berdiri, seperti ini, berpijak, menetap, memilih untuk berpendirian di suatu posisi. Lalu orang berdosa artinya orang yang suka berbuat pelanggaran. Orang yang suka berbuat jahat, berbuat kriminal. Orang yang mencintai tabiat dosa. Maka berbahagialah mereka yang tidak memilih pendirian orang-orang yang suka berbuat kriminal. Berbahagia mereka yang punya pendirian beda dengan tabiat-tabiat orang yang berdosa. Kalau merenungkan ini saya langsung ingat dengan kelompok-kelompok itu ya, geng motor yang hanya urak-urakan. Tentu ada geng motor yang juga baik-baik ya, yang hanya pengen ya jalan bareng, makan bareng, dan liburan bareng. Ada yang begitu, yang positif ya. Tapi juga banyak yang geng motor yang sukanya tuh pengen lebih dari itu. Yang pengennya tuh bebas. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang larang. Yang pengennya tuh rame-rame sama-sama bikin sesuatu yang heboh, kriminal. Ya, langgar aturan, lawan petugas, urak-urakan, trek-trekan, ngejarah. Ya, ada yang sampai begitu. Dan ada orang-orang yang sangat menikmati ya pergaulan yang seperti itu. Mereka seperti merasa lebih jantan. Mereka merasa lebih kuat, ya, lebih gagah, lebih jadi orang. Ketika ada di antara orang-orang yang suka berbuat tadi ya berani ngelanggar petugas, melawan hukum, ya berbuat kriminal kepada orang-orang yang lain. Atau juga ada kelompok yang namanya kelompok anarko. Kelompok yang isinya ya anak-anak sekolah. Yang mereka yang gampang digerakkan, untuk melakukan anarki. Yang berseragam enggak gitu ya. Jangan-jangan masuk kelompok enggak? Jadi anggota anarko enggak? Udah enggak ya? Udah tobat ya? Dan mereka itu senang ya ketika mereka dianggap terlibat dalam sebuah aksi, dianggap sebagai pelaku gitu ya, mereka nggak ada tobat-tobatnya. Mereka muncul lagi, mereka terlibat lagi, mereka ada lagi di berbagai aksi-aksi yang lain yang menimbulkan anarkisme ya kepada orang-orang yang lain. Atau mungkin juga ada orang-orang yang senang menjadi bagian dari anggota mafia. Kalau di Jepang kan ada mafia itu ya, yang paling mengerikan ya, yang nggak sungkan kalau bacok orang, nembak orang, kemudian merebut punya orang. Dan di Indonesia banyak juga yang seperti ini. Ya hampir di tiap-tiap daerah itu pasti ada mafianya. Tanah Abang ada mafianya. Juga ada mafianya nih. Pasar Jaya. Di tiap pasar pasti ada mafianya. Ada yang kelola. Dan mereka nggak sayang-sayang untuk timbulkan kekacauan kalau dianggap menghambat tujuan yang mereka. Kawan-kawan mohon sekali jangan terlibat dengan minimal 3 tadi ya. Jangan terlibat dengan geng motor yang suka ngacau-ngacau. Kalau mau ke Bandung bareng naik motor, it's okay lah ya, itu nggak masalah. Ya, ke puncak naik motor bareng-bareng itu nggak masalah. Asal jangan sampai di jalan bawa golok
ada videonya begitu ya. Mereka bawa rantai gitu ya, sambil naik motor mereka begini-begini, bawa golok, bawa parang, sudah membuat orang jadi kacau. Nah, kemudian tadi jangan terlibat dengan kelompok-kelompok yang anarkis atau jangan terlibat dengan para mafia. Kalau diputusin pacar, ya jangan terlibat jadi ya, pelaku kekerasan ya. Cari pacar yang lain dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang pantas gitu ya. Jangan karena diputusin kemudian jadi orang yang kasar, orang yang garang, orang yang pengen tampil dipuji, dihargai orang dengan penampilan yang baru, gaya yang lebih. Ya. Jangan terlibat dengan aksi-aksi yang rusak. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Morgan Freeman, seorang aktor yang sangat terkenal. Dibilang begini, jangan biarkan kesepian membuatmu terhubung kembali dengan orang-orang yang toksik. Kamu tidak harus minum racun hanya karena kamu haus. Bertahan di lingkungan yang toksik sama saja bunuh diri dengan cara perlahan. Ya. Kawan-kawan sekarang punya pergaulan yang toksik sifatnya, yang cuma bisa ngajarin yang salah, yang cuma memberikan arahan atau kebiasaan yang buruk, yang ngajar kita jadi orang yang lebih garang, yang lebih galak, yang lebih keras, yang lebih ganas. Kawan-kawan, saya anjurkan, saya perintahkan begitu ya. Ayo tinggalkan semua itu dan beralih. Cari lagi pergaulan yang baru. Pergaulan yang baik yang mendukung kita untuk makin bertumbuh maju dengan kebiasaan yang baik, karakter yang baik, nanti dengan arah-arah yang lebih positif. Yang kedua ya, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata duduk dari kata mosab artinya diam, tinggal, berdiam di sebuah tempat, menetap. Pencemooh dari kata luts adalah orang yang suka mencaci, mencerca, mengejek. Kebiasaan yang suka meremehkan, merendahkan orang-orang yang lain. Maka berbahagialah mereka yang tidak tinggal bersama dengan orang yang kesukaannya menghina, mengejek dan merendahkan. Saya mengenal satu orang oma yang mulutnya itu tajam. Mulutnya tajam, bahkan saya katakan mulutnya jahat. Ya. Anak-anaknya banyak, tapi gak ada yang betah tinggal dengan oma itu. Bahkan anak-anaknya jarang sekali datang menemui. Ya, karena kalau datang, kalau ketemu, selalu yang jelek-jelek, selalu yang buruk-buruk, diungkap lagi, diungkit lagi, omongin lagi ke anak, sampai anaknya nggak ada yang, bahkan cucunya pun juga nggak ada yang akur dengan dia. Tadi pagi saya juga jalan dengan kami tiap pagi jalan pagi, ketemu dengan satu oma yang kami bantu, ya. Terus kami pernah antar dia ke dokter berobat. Tadi pagi dia ngeluh, Pak, kok obatnya kok nggak dikasih sama dokternya? Kalau kita udah kasih tuh obatnya ya. Jadi semua orang yang dekat dengan oma itu kata orang yang kami temui juga, selalu akan dijelek-jelekin. Dia minta bantuan sama orang tapi selalu akan dicari kekurangan, kelemahan, salahnya orang itu hanya untuk memuaskan hasratnya. Nah, ada orang-orang memang yang sukanya, yang dianggap inilah diriku gitu ya, yang sukanya ngomong yang kasar, ngomong yang jelek, fitnah orang, nyalah-nyalahin orang, menyudutkan orang, yang suka mencemooh. Atau mungkin juga ada orang yang maunya nyindir tapi nggak mau disindir. Kalau mau nyindir orang dia kayaknya happy bener ya, bersemangat banget.
nyindir orang, ngejek orang, ngebully orang, ya senang bener. Ketika dia disindir, ketika dia dibully, ketika dia dibalas gitu ya, dia nggak terima. Dia left group, misalnya ya. Left group, ntar dia udah nggak mau ketemu orang lagi, nggak mau ketemu kita lagi. Jadi gampang ngebully tapi nggak mau di orang yang hanya mau menyenangkan dirinya sendiri. Nah, Tuhan bilang jangan duduk, jangan berdiam, jangan ambil tempat dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau dia sudah pernah dinasehati, pernah ditegur, jangan begitu. Jangan suka ngebully orang, jangan suka ngejek orang, jangan suka merendahkan orang. Ya, kalau dia pernah dinasehati berkali-kali, nggak mau juga berubah, ya sudah. Mana lagi? Mungkin butuh malaikat yang ingetin dia gitu ya, bukan kita. Sudah, kita lepaskan kontak dengan dia, maksudnya jangan punya pendirian yang sama dengan dia, jangan punya posisi yang sama dengan dia. Kita ambil posisi yang jadi mesti berani untuk meninggalkan hal-hal yang salah. Jangan karena merasa sudah lama pacarannya, bertahun-tahun dari SD gitu ya, udah pacaran, udah 9 tahun, masa sih dilepas begitu. Kan sayang waktu yang sudah dijalani. Lebih sayang waktunya yang sudah lewat ya dari waktu yang dijalani ya. Kita menjalani waktu udah 10 tahun dengan dia, tapi kan ke depan masih ada berapa? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi sama-sama dengan dia. Kalau kita hidup dengan orang-orang yang toksik tadi, yang sukanya menyalahkan kita, yang sukanya merendahkan kita, yang gak anggap kita manusia gitu ya, yang suka mukul kita, pakai kekerasan kepada kita, ya buat apa? Ya, mending dari sekarang nih, setelah lupakan 9 tahun itu, tinggalkan dia, mulai dengan situasi yang jauh lebih. Jangan sayang dengan waktu yang telah berlalu, tapi dengan cara-cara yang keliru, berani meninggalkan itu dan memulai cara-cara yang juga dalam hal berteman kawan-kawan ya. Kalau sudah berteman lama dengan dia selama SMA, kan selama SMP misalkan. Tapi kita kok merasa kita dibawa kepada gaya hidup yang makin jauh dari Tuhan. Kok kita diajari kok semakin tidak mencintai orang tua, tidak mencintai keluarga. Kita kok semacam dibawa kok makin menjauh dari gereja, menjauh dari persekutuan, menjauh dari Tuhan. Nah, ini sebuah situasi di mana kita perlu membuat sikap yang tegas, berani mengatakan cukup ya dengan orang yang toksik, cukup dengan kelompok yang toksik, cukup dengan pergaulan yang salah. Ya. Tuhan bilang berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan artinya berbahagialah mereka yang bertemu dengan orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang suka merenungkan firman itu dalam hidupnya dan berbagi pengalaman dengan firman itu, pengalaman dengan Tuhan itu, pengalaman iman itu dengan orang-orang yang lain untuk membangun semua menjadi jauh lebih Kawan-kawan, ini merupakan lingkup yang indah, yang baik, yang positif. Di sini kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Membangun karakter yang lebih tulus, hubungan yang lebih tulus, membangun pekerjaan, pelayanan yang lebih positif, bertemu dengan orang-orang yang seirama, sevisi, yang punya perasaan yang sama tentang Tuhan, tentang arah, tentang visi yang positif tentang Tuhan, kita akan dibangun dengan baik di. Belum lama ini ada seorang penatua kita yang masih muda, dia bercerita tentang mamanya ya, mamanya yang akhirnya kenal Tuhan setelah mereka melihat. Jadi rupanya tadi ikut camp remaja, mamanya diminta jadi juru masak. Jadi juru masak, bantuin masak di camp. Nah,
waktu itu mamanya belum kenal Tuhan. Ya, hanya diminta jadi juru masak, bantuin gitu ya, acara camp. Mamanya ikut camp, mereka acara camp di puncak, mamanya masak. Sambil melihat apa sih yang dilakukan oleh anak saya di gereja, apa sih yang dilakukan oleh anak saya bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang seusia dia di gereja. Ya. Kemudian mamanya melihat bahwa yang dikerjakan oleh anaknya ini baik. Bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang positif, dan mereka melakukan hal-hal yang baik selama camp. Oh ini toh, ya, yang anak saya lakukan selama ada di antara orang-orang Kristen. Sesuatu yang baik. Membangun karakter yang baik pada anak. Sampai akhirnya kemudian mamanya memutuskan, kalau ini yang dilakukan oleh anak-anak saya, ya, selama bersama-sama orang-orang gereja, saya juga mau deh ketemu dengan orang-orang Kristen yang lain, yang seusia saya. Dan dia menjadi orang Kristen, ketemu dengan orang-orang Kristen yang seusia dia, dan kemudian menjadi jauh lebih bertumbuh, lebih bahagia, lebih menikmati hidup, ya, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang jauh lebih. Ini yang perlu barangkali kita juga coba tawarkan, ya, kepada teman-teman kita yang belum, kepada orang tua kita yang belum mengenal, bahwa mereka, ajak mereka, tadi jangkau mereka untuk mengenal Tuhan melalui kita, ya, yang ada di keluarga besar GKI Perniagaan di tempat. Ini momen yang sangat baik ya Carlos ya. Supaya nanti di Carlos baju temen, baik banget temenmu mau pinjemin baju itu, ya. Ini waktu yang sangat tepat buat kita untuk menjangkau kawan-kawan yang mungkin punya pergaulan yang keliru, atau mungkin yang belum punya pergaulan, ya, atau mungkin mereka yang belum punya pergaulan yang positif. Kita ajak mereka untuk ikut dalam acara camp remaja, ya. Sampai nanti mereka boleh menemukan bahwa ya mengenal Tuhan, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di gereja itu tidak pernah akan menjadi sia-sia, tidak pernah akan menjadi sesuatu yang percuma. Pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik. Makin dekat dengan teman-teman yang tulus, makin dekat dengan orang-orang yang punya sifat yang positif, makin dekat dengan mereka yang punya paradigma, punya konsep, punya pendirian, punya gaya hidup yang membangun, makin dekat dengan Tuhan, ya, makin dekat dengan persekutuan yang sifatnya ilahi. Itu akan mengubahkan waktu ke depan menjadi jauh lebih baik. So, bergaullah bukan dengan bau-bau yang aneh-aneh, ya, tapi dengan aroma-aroma yang harum. Kita menjadi orang-orang yang juga akan dicium dengan keharuman yang akan dicium Carlos ya, tapi dengan ciuman-ciuman aroma-aroma kebaikan, cinta kasih, dan juga kepedulian yang mengubahkan kehidupan. Ya, Tuhan menolong kita. Mari bersama kita berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan. Mari bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, pada masa kini, masa lalu dan masa yang akan datang. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya, Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, anak darah Maria, secara pemerintahan pun salibkan dan dikubur kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula antara mati, naik surga bahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena akan menghakimi kepada Roh Kudus, yang kudus, orang kudus, kita orang mati.
bersyukur. Walaupun kita mau berubah keputusan yang ikut yang wanita, aku modalin untuk COVID yang untuk kasus yang perlahan-lahan sudah menurun, dan bahkan peraturan-peraturan tadi sangat ketat sekarang sudah dilonggarkan, bersyukur untuk itu. Tapi kita juga mau berdoa agar keputusan yang diambil untuk bisa buka masker di area terbuka adalah keputusan yang benar dan tidak ada lagi penyebaran COVID gelombang-gelombang. Dan untuk yang laki-laki, aku mau minta doain untuk hepatitis akut yang sekarang lagi di mana-mana. Kita mau berdoa agar wabah ini cepat selesai dan tidak ada dari kita yang kena juga. Mari kita doain. Untuk teman-teman yang berulang tahun dari Januari sampai Juni, aku mau minta kita untuk doain teman-teman kita yang mungkin lagi di tahap ujian akhir. Dan untuk yang dari Juli sampai Desember, aku mau minta aja kita untuk doain teman-teman kita yang lagi di masa-masa ujian SBMPTN. Kita mau berdoa agar setiap hasil yang mereka dapatkan adalah hasil yang terbaik. Mari kita angkat pokok doa. Dan yang terakhir, aku mau ajak kita semua untuk doain camp remaja, acara tahunan kita. Kita mau doain dari segala persiapannya, dari segi panitia, teknis, pembimbing. Bahkan kita juga mau doain terutama pesertanya agar banyak anak-anak yang rindu untuk ikut camp remaja dan mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Kan tak lupa juga kami ingin mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan lagi kepada mereka. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau dalam pergumulan, berdoa agar Tuhan yang beri mereka penghiburan dan Tuhan juga ngelawat mereka agar mereka bisa datang kembali bersama-sama kami di sini. Ya Bapa, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau saja yang jawab sesuai waktumu saja. Dan kiranya Engkau juga yang pimpin kebaktiannya dari pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.
Ayat persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, hari ini kita persembahan melalui dua cara. Pertama melalui amplop yang sudah dibagikan. Apa ada teman-teman yang mungkin belum dapat amplop, boleh angkat tangan, belum dapat amplop persembahan. Yang belum dapat boleh tetap angkat tangannya. Kita juga hari ini juga buka kesempatan untuk teman-teman untuk memberikan persembahan melalui QR. Melalui QR kalian bisa scan di TV, atau yang mungkin belum nggak kelihatan bisa maju, bisa scan di layar depan. Ada lagi yang belum ada lagi yang belum dapat amplop persembahan. Ya, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kita. Biarlah apapun yang kita berikan tadi ya Tuhan dapat memperluas kerajaan Engkau ya Tuhan, dan biarlah Engkau saja yang sempurnakan persembahan kami. Kembali. Ya teman. Firman yang cukup memberkati ya tadi ya teman-teman, sangat memberkati. BTW nama aku Stephen ya. Nggak pakai Gonzales. IG-nya Stephen_ doang. Jadi ngomong-ngomong soal pergaulan ya teman-teman ya.
aku tuh ngerasa Tuhan bener-bener selalu menolong aku gitu. Karena berapa kali pun aku jatuh, entah kenapa kayak Tuhan terus bantu aku buat bangkit lagi gitu. Mulai mungkin aku ceritain dari awal kehidupan aku dulu ya, kayak bisa dibilang tuh aku tuh dulu kayak gak punya agama lah, kayak gak tahu Tuhan. Jadi hidup aku tuh dulu kayak cuman makan, tidur, main PS, itu aja gitu. Cuman Tuhan mengizinkan aku, ada seseorang yang datang dalam kehidupan aku gitu, ngajak ke gereja. Dan ya pada saat itu aku mulai tahu lah ada Tuhan gitu. Ya cuman gak spontan gitu, kayak aku langsung wah aku tahu Tuhan gitu, kayak aku pengen hidup buat Tuhan gitu. Ya pada saat itu aku ya cuman masih tahu aja gitu, aku cuman tahu Tuhan itu ada, ya udah gitu aja gitu. Hidup aku kayak masih nggak jauh beda lah. Cuman ternyata Tuhan masih menolong aku lagi gitu, kayak Tuhan nggak mau aku ngestak di situ aja. Kayak Tuhan mengizinkan kayak remaja hadir dalam hidup aku gitu. Kayak ya di situ aku belajar banyak lah, kayak aku jadi nggak sekedar tahu Tuhan doang gitu, kayak aku pengen lebih lagi, pengen bener-bener menjalani kehidupan aku di dalam Tuhan gitu. Dan ternyata aku jatuh lagi. Sama ngapa, kayak mungkin kalau aku jatuh terus kayak mungkin lukanya udah banyak gitu ya kalau beneran jatuh gitu ya, kayak cuman ya aku jatuh lagi, aku terjebak gitu dalam kayak sebuah pergaulan yang sangat buruk lah. Mungkin kayak aku ceritain satu-satu gitu, kayak aku udah jatuh ke entah itu ngomong kasar, mabuk-mabukan, dan bahkan kayak yang tadi Pak Marto udah nonton TikTok ya, main judi gitu. Aku udah sempet jatuh juga gitu, dan itu benar adanya gitu. Pada saat itu aku ya aku depo lah. Aku depo dan benar-benar habis, kayak benar-benar habis. Dan entah mengapa kayak pada saat itu ya aku ngerasa kayak kenapa sih Tuhan begini gitu, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi gitu. Ya meskipun entah terlepas dari habis atau plusnya ya, ya itu tetap dosa gitu, dosa tetaplah dosa gitu kan. Dan juga ya maaf ya, intinya kayak aku tuh kayak sering mewajarkan hal-hal yang tidak wajar gitu di dalam hidup aku. Kayak bener di sebuah pergaulan gitu, di pergaulan yang menganggap ngomong kotor itu wajar, pornografi itu wajar. Ya, ya emang kalau kita berada di sana ya pasti mereka bakal bilang, aku masih muda lah, itu memang semua orang gitu juga kali. Jadi mereka menormalkan hal yang tidak normal gitu, padahal kita nggak boleh gitu. Kita ya harus berbeda gitu lah. Mungkin pada awalnya mereka menganggap kita aneh gitu, padahal bukan kita yang aneh gitu, mereka yang aneh. Jadi ya gak usah lah, kayak abaikan aja kayak pendapat mereka gitu yang bilang kita aneh. Ya karena kenyataannya ya itu yang Tuhan mau gitu. Tuhan mau kita menjadi aneh di dunia ini gitu. Mungkin dunia ini menganggap kita aneh, kayak tapi Tuhan menganggap itu yang benar gitu. Saya juga belakangan saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan pakai satu orang, banyak sih. Terutama saya syukur sama satu orang ini yang dari saya SMP, dia ajak saya ke gereja pertama. Ayo ke gereja yuk, kemudian ikut camp. Ikut camp gak? Karena awalnya ikut KTB gak? Tapi dia ajak saya ikut camp, dan saya mengingat kembali kalau dia nggak ngajak saya ke camp ya, bahkan orang lain ya, pasti saya nggak ada di sini.
pasti saya mungkin di luar sana meeting, nongkrong, motor-motoran gitu. Kayak gitu kan. Dan saya bersyukur juga sampai sekarang kita masih keep contact, ya kita close gitu. Bahkan kita sampai apa ya? Sampai ngomongin jauh lah perencanaan ke depan gitu kan. Kerjaan, itu juga kita sama-sama berjuang bareng. Ya berjuang bareng di dalam hal tertentu lah ya. Itu benar-benar jadi sahabat banget. Saya bersyukur sih Tuhan ngasih sahabat dan ngasih teman, walaupun mungkin kelihatannya kelakuannya aneh-aneh gitu kan. Saya suka karena kayak sebel juga kan, kayak gini sih. Tapi satu sisi saya juga senang. Untung lu mau jadi sahabat gue gitu kan. Kayak gitu. Nah, saya percaya juga teman-teman di sini ada hadir pasti karena ada orang lain yang Tuhan pakai undang kalian ke sini. Entah melalui apapun itu, entah melalui selebaran, mungkin ada orang capek-capek bikin poster, terus kalian lihat kan, wah kalian jadi keajak, nah, Tuhan pakai mereka. Kalau Tuhan pakai ajak dari teman kamu, yuk kita ke gereja, kan makanya kalian datang gitu kan, atau berbagai macam cara. Nah, pertanyaannya satu hari ini, ketika kita dengerin firman tentang pergaulan tadi, mau nggak kita jadi teman yang berdampak baik, meskipun dalam hal kecil. Nah, contoh kita ajak ke gereja ataupun kayak mungkin sekedar kayak mendengarkan cerita teman kita ya, itu meaningful sih gitu kan. Karena ada sebagian orang yang kayak thank you ya udah dengerin cerita gue gitu. Itu kan jadi meaningful. Mau nggak hari ini kita benar-benar menjadi teman di dalam apa ya, teman yang membawa pergaulan dan dampak baik gitu. Saya pikir juga mungkin bagi kita yang mungkin sedang terjatuh atau terjerumus di pergaulan yang buruk, mungkin agak susah dan ya agak susah untuk melepas, tapi kita kiranya terus pengen mau untuk keluar dan pengen punya tekad untuk jadi berkat gitu. Nah, di dalam persiapan saya mikir gini, ketika Tuhan itu mau memberikan segalanya termasuk diri dia, mengapa kita orang-orang Kristen, remaja-remaja ini nggak ingin kehilangan muka, harga diri untuk Yesus yang udah berikan segala-galanya. Untuk ucapan kita yang hanya ngomong, ayo kita ke gereja. Atau kayak gue pengen cerita nih soal pengalaman gue tentang Tuhan Yesus gitu. Kenapa itu berat banget gitu kan? Apakah ada hal yang lebih tinggi, lebih berharga dibandingkan apa yang Yesus perbuat? Itu menohok gitu kan. Kayak juga ya gitu. Nonjok ya. Nah, kiranya hari ini kita pulang, kita bawa satu tekad dan keinginan, dan kita berdoa ya, Tuhan dengan berbagai apapun caranya, tolong jadiin saya saluran berkat, atau kayak tolong buat saya hidupnya itu berarti buat orang lain. Itu jadi doa yang kalau secara tulus ya, pasti saya pikir Tuhan itu bakal dengar. Dan kiranya kita berharap nanti suatu saat nanti teman kita ngomong kayak gini, thanks ya bro, lu udah jadi teman gue yang baik. Thank you ya, lu memang sahabat gue yang baik gitu. Gue bersyukur gitu. Itu kan jadi keinginan yang indah ya. Kalau setiap kita tuh kita dengar kayak gitu, thank you ya, lu udah jadi teman gue yang baik gitu. Hari ini kita sebagai tekad kita mau sama-sama nyanyikan lagu Nyatakan Yesus Dalammu. Kita nyanyikan keempat baitnya, kita maknai, kita hayati lagunya, dan kita nyanyikan juga dengan penuh semangat. Yesus
Ya, saya sangat tersentuh dengan ceritanya Yes dan Carlos Stone, bagaimana dia ikut kenal Tuhan. Saya waktu SMP itu bergaul dengan kawan-kawan yang tidak seagama dan saya ikut gaya-gaya mereka belajar ilmu-ilmu hitam. Ada musola di sana, kita belajar latihan, praktek. Dan itu menjadi sesuatu yang secara manusiawi membanggakan ya, punya ilmu, tahan banting, diajar nggak sakit begitu ya. Itu hal yang secara manusiawi membanggakan. Tapi saya ditegur oleh seorang gadis Kristen pada waktu itu, kamu kan Kristen, kamu ngapain ikut gaya-gaya yang seperti itu? Saya mikir tuh, ya kata yang pendek tapi itu mengubah hidup saya. Seorang yang berani menegur, mengarahkan supaya saya jangan ikuti gaya-gaya dunia ini. Mulai dari hari itu saya kemudian berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, melepaskan kuasa-kuasa gelap, ilmu-ilmu hitam yang sudah saya pelajari. Suatu waktu saya merasa hati saya seperti dibakar oleh api, dan itu saya hayat sebagai sebuah momen lahir baru. Ya, dengan sungguh-sungguh dari kehendak Tuhan, merenungkan saya nggak mau lagi ikuti gaya dunia, saya memulai cara yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dari sebelumnya saya nggak pernah berprestasi kawan-kawan, saya nggak pernah juara. Itu kelas 3 saya ingat betul ya, saya ditegur di kelas 2 SMP, dan kemudian ke kelas 3. Di kelas 3 saya baru belajar sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang benar, rajin ke remaja pada hari Minggu, mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Di kelas 3 saya mulai juara. Langsung juara 1. Saya merenungkan itu cara yang Tuhan pakai ya, mengubah gaya hidup, mengubah pergaulan, mengubah arah hidup ke depan, sampai saya diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Kawan-kawan, beranilah untuk mengambil komitmen yang baru, lepaskan yang lama, tinggalkan yang buruk, dan mulai dengan orang-orang yang lebih baik. Pasti akan menolong meraih kehidupan yang jauh lebih bermakna, lebih berguna ya untuk kehidupan. Kita akan kembali pulang dan kawan-kawan, kita akan menyambut anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, kuatan pertolongan Roh Kudus bersama-sama dengan engkau hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari sambil tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sekali lagi di dunia yang penuh cemar, baitnya yang pertama. Teman-teman dipersilakan mengambil waktu teduh. Satu teduh selesai teman-teman. Aku mau minta PPT ku ditampilin dong. Nah, ya. Warta Lisan hari Minggu 29 Mei 2022. Next.
Welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir. Aku mengundang kalian untuk datang lagi ya minggu depan. Next. Tema minggu ini dan Mei 2022 ada You Are Who You Hang Around yang dibawain sama Pak Marto. Terus minggu depan tuh temanya FOMO, Fears of Missing Out yang bakal dibawain sama Cicai Hun. Job hari Minggu 29 Mei 2022, liturgosnya ada tadi Koko yang ganteng dua ini, Ko Jesril sama Steven. Terus pendamping pembicaranya ada Ci Michelle, BWDS-nya ada aku sendiri. PIC-nya ada Kenny sama Ci Angela, Mulmetnya ada Yosua sama Odi. Yosuanya Cungcung, PJTD-nya itu ada Angel, Cijela. Absennya ada Albert. Next. Job Minggu 6 Juni 2022. Liturgosnya ada Kenny dan Devina. Habis itu PP-nya ada Sanli. BWDS-nya ada aku, tapi supaya kalian gak bosan aku minta ganti Kojes. Jadi PJTD-nya jangan hubungin aku lagi. PIC-nya ada Ciamel dan Nesa. Mulmetnya ada Daniel sama Indah. PJTD-nya ada Devina, absennya ada Yolanda. PD-nya jam 8 ya teman-teman, teng. Jangan ngaret. Job pemusik minggu ini pianisnya ada Yoel dari KRI, gitarisnya ada Carlos, singernya ada Ciamel sama Keisha, cajonnya nggak ada minggu ini. Minggu depan tanggal 5 Juni itu pianisnya ada Jolin, gitarisnya ada Mitzi, singernya ada Hana, dan cajonnya ada Niki. Nah, kita bakal adain KR Sehat lagi nih guys, bulan depan tanggal 11 Juni 2022. Kalau kemarin tuh kita udah sepedahan sama main badminton, kali ini kita bakal main basket. Daftar ya, aku capek ngechatin orang jadi daftar. Jamnya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kita itu biasanya habis itu nggak langsung pulang teman-teman, tenang, kita bakal makan-makan. Terus habis itu tempatnya di Thomas Sakti yang di belakang CL. Thank you and happy Sunday. Tes. Halo semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, nanti sekarang kita mau CG, tapi kita ada publikasi dulu, mungkin? Ada yang mau publikasi? Ya teman-teman, selamat hari Minggu. Semoga tidak bosan sama saya ya. Ya udah tau lah ya kalau saya ke depan mau ngapain. Kayak remaja. Ya teman-teman, buat yang belum daftar, aku pengen ingetin hari ini hari terakhir promo ya, 170.000. Yang namanya promo itu ada akhirnya ya, yang gak ada akhirnya cuma cinta aku kepada kalian. Iya. Buat yang udah daftar, pengen DP atau bayar nanti bisa ke aku atau ke Ci Devina atau ke Ci Juliana, bisa nanya-nanya dulu. Mungkin itu aja sih ya. Maaf ganggu, dadah. Enggak ganggu kok. Oke, kita mau kenalan dulu kali ya, karena ini sama-sama pertama kita di sini ya. Pertama nih, jadi kayak debut gitu ya ceritanya. Debut kita, oke. Dari kamu dulu boleh? Nama aku Ceisha. Ya kalau lebih mudah manggilnya Ci, kalau lebih tua jangan ya, nggak enak gitu. Oke, Ceisha, kalau nama aku Angela. Nah, kita mau ngapain hari ini? Hari ini kita mau ada games dikit nih, dikit aja ya. Dikit aja ya, jadi jangan pada keluar dulu. Yang di belakang mungkin Mulmet, kalau misalnya ada yang keluar nih, dicegat dulu bilang, kita bentar doang gitu. Mungkin pintunya dikunci boleh gitu. Kalau bisa. Aku yang kunci. Oke, kita mainnya gimana nih Ci? Nah, misal kita ngurut ya, jadi 3 sampai 4 orang sebaris begini, sebaris. Jadi nggak usah pindah-pindah, cuman berdiri aja, ntar bolak-balik pindah-pindah. Oke, jadi gini teman-teman. Kita mau bikin kelompok sedikit, tapi kelompoknya gampang aja, nggak usah ribet. Misalnya nih, ini satu baris, udah nih satu kelompok. Ini satu baris, udah satu kelompok, gitu ya. Yang sendiri jadi nggak usah pindah kalau ya. Misalnya kalian, tapi kelompoknya ini 3 sampai 4 orang. Jadi mungkin yang di sini boleh bareng nih. Satu kelompok ya. Pindah tempat duduk, boleh. Jadi satu baris. Yang 3 sampai 4 orang. Jadi kalau yang masih berdua mungkin boleh gabung sama yang lain-lainnya.
Main nggak? Main-main saya sana. Atau di sana belakang. Di belakang saya tuh masih ada yang berdua. Ikut. Di belakang sini juga masih ada. Oke, udah 3 sampai 4 orang semuanya. Matthew sama ini gabung aja kalian. Kamu gabung ke depan situ. Oke, Jangan udah sampai 3 sampai yang 4 orang sendiri semua ya. ya. Jangan sampai yang sendiri karena nggak mungkin nggak bisa Iya. dibandingin nanti. Nah, mainnya gampang nih teman-teman. Nama permainannya adalah urutan. Urutan gitu ya. Ini Namanya simple. Iya, ini bikin aja sih namanya. Nah, cara mainnya gini teman-teman. Nah, kan namanya urutan nih. Kalian cukup mengurutkan saja dari kiri ke kanan aja ya. Jadi kalau misalnya ini kiri, itu kanan. Ini kiri, ini kanan gitu ya. Nah, misalnya aku minta kalian urutin dari tinggi badan. Berarti yang paling tinggi ke paling kiri, terus kanan. Oke, boleh dicoba dari tinggi badan. Kalau udah boleh duduk. Ada yang makin tinggi, ada yang makin. Boleh kalau udah langsung duduk. Kita lihat. Yang mana yang lama? Yang ini masih debat nih. Oke, udah ngerti ya cara mainnya ya? Oke, boleh dari Cesia. Oke, yang kedua panjang rambut. Nah, Dari panjang rambut sekarang. dari paling panjang. ya? Dari paling panjang ke paling pendek rambutnya. Boleh. Yang cowok-cowok mungkin bisa dibandingin gitu, ditarik-tarik gitu. Kalau udah boleh duduk. Kita lihat. Oke. Nah, selanjutnya dari abjad nama dari A sampai Z. Jadi yang paling kiri itu yang mulai dari A. Jadi A, B, C, D, E atau enggak mulai ke belakang gitu. Oke, kalau udah boleh duduk. Masih debat ya yang sini. Oke, dari nama-nama ini berarti kalian udah tahu dong satu sama lain namanya ya. Kira-kira ada nama-nama baru nggak nih? Ada nama baru? Ada nama baru? Baru datang? Pertama kali datang ya? Oke, boleh bangkit berdiri. Kita mau kenalan nih teman-teman. Oke, pertama namanya, ntar kelasnya kelas berapa, dari sekolah mana, atau kuliah, atau udah kerja. Teman-teman yuk liatin deh teman-teman kita ada yang baru nih. Diajak siapa? Nama saya Sean, saya kelas 10 dari sekolah SMAN 111. Saya sih diajak. Guru guys. Diajak guru. Oke, namanya tadi? Sean. Namanya Sean. Kita sambut ya Kita teman-teman sambut ya. sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai Sean, minggu depan datang lagi ya. Oke, boleh duduk. Ada lagi nama-nama baru. Tadi kan kenalan, abjad namanya. Stephen Carlos. Ada lagi nama-nama baru? Gak ada? Oke, kita lanjut, Ci. Oke, sekarang kita lanjut ke acara ulang tahun nih kan di akhir bulan ya. Sabar. Masih ada gamesnya nih. Masih ada gamesnya. Bentar. Aku aja. Cicinya lupa nih. Nggak apa. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau urutin Dari tanggal ulang tahun. Dari tanggal ulang tahun, teman-teman. Jadi yang dari awal, dari Januari ke Tanggal atau Desember. bulan nih? Oh, bulan aja. Bulan aja. ulang tahun. Lebih gampang. Dari bulan ulang tahun, dari Januari ke sampai Desember.
Udah semua? Di sini masih ada yang belum siap? Oke. Nah, berarti udah tahu dong bulan-bulan lahirnya ya? Iya. Nah ini maaf ya tadi udah ke-spoil dikit banget. Enggak sih agak banyak. Jadi kita mau ada acara ulang tahun nih karena udah akhir bulan tanggal 29 nih ya. Nah yang bulan Mei ulang tahun ya boleh maju ke depan. Yang bulan Mei boleh maju ke depan. Tadi mungkin teman-temannya tuh ada yang ini bulan Mei, ini bulan temennya Mei, dikeluarin maju. semua tadi. Boleh, yang ulang tahunnya bulan Mei boleh maju. Kalau di sini tuh ada namanya ada Adrian, Casey, Jennifer, Randy, Timothy, Jezreel. Ini Casey. Dicariin. Ada lagi? Pemusik boleh tolong? Kita mau sama-sama rayain ulang tahun mereka, teman-teman kita dari KR. Yuk kita mau sama-sama nyanyiin selamat ulang tahun ya. Sambil tepuk tangan teman-teman. Yuk. Lagi siapin pemusiknya. Tanya-tanyain nih yang ulang tahun. Oke, jadi kan semuanya ulang tahun bulan Mei ya. Pasti umurnya beda-beda kalau sama semua kan aneh gitu. Ya. Nah, kita mau nanya dikit ya. Sekarang UTK berapa? Terus wish-nya apa nih buat namanya dulu dong. Namanya siapa? Oh, ya, nama. Nama, ulang tahun keberapa, habis itu sama wish-nya buat tahun ini. Nama saya Rebecca, ulang tahun ke-14. Agar bisa ujiannya bagus. Semoga ya guys. Tadi namanya siapa? Rebecca. Kita mau sama-sama bilang selamat ulang tahun Rebecca gitu ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Rebecca. Bentar Ci. Siapa yang ngucapin pertama? Lagi. Oh, yang baru-barusan tadi. Pengucap pertama waktu kamu ulang tahun siapa? Nih, kasih sayang ibu. Oke. Ganti ke sini ya. Iya. Oke, boleh sebutin nama, ulang tahun keberapa? Apalagi tadi? Oh, sama wish-nya. Oke. Nama saya Melinda, ulang tahun ke-15, wish-nya semoga bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Namanya Melinda, kita bilang selamat ulang tahun Melinda ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Melinda. Oke, lanjut ya. Banyak yang ulang tahun kalau ditanyain satu-satu. Habis itu ulang tahun keberapa, terus wish-nya. Nama saya Nina, ulang tahunnya 23 Mei. Dapat libur guys wish-nya. Libur apa nih maksudnya?
mungkin lelah ya guys. Jadi wajar ya untuk umur-umur ya camp remaja mungkin boleh ikut ya daftar gitu, bilang sama Coach Steven. Namanya Nina teman-teman. Kita ngucapin ya selamat ulang tahun. Ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Nina. Oke, dari sini Koko ini. Halo. Apa? Oh, nama Jezreel. Ulang tahun 17. Kan baju SMA 17. Make sense dong, logik gak? Ulang tahun ke 23. Pengucap pertama diri sendiri. Ya yang itulah. You know lah. Wishnya udah habis disuruh tiup. Tiup ya. Oh ya kipas nih, kipas gini ya. Iya. Yuk ngumpul dikit. Kumpul teman-temannya, kumpul teman-teman. Lupa maaf ya, gengs. Perdana nih MC-nya. Kasian banget lirinnya. Yuk, ngumpul sini yuk. Udah kena kuenya, guys. Ayo tiup. Tiup kipas. 1, 2, 3. Kipas. Oke. Sorry ya, gengs. Kasian banget lirinnya udah kayak meleleh ke kuenya gitu. Wishnya supaya di tahun ini bisa dapat kerja yang bagus. Yang baik. Oke, kita mau sama-sama ucapin ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Jezreel. Dulu. Oh ya. Ganti-gantian. Nama aku Casey. Ulang tahun yang ke-17. 17. Wishnya mungkin buat sekolah sama bisa lebih. Amin ya guys. Namanya Casey, kita ngucapin ya. Ya 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Casey. Boleh? Nama kamu? Pasti semuanya udah tahu ya nama saya. Namanya Edward Martin. Tahun ini pas kepala 2 sih, 20 tahun. Lo kamu aja pertama. Yang pertama sih ya pasti Tuan lah, Ci. Tuan. Terus bisa ya semakin panjang umur lah, Ci. Terus relasi sama Tuan tuh semakin dekat gitu loh. Amin. Oke. Kita sama-sama ucapin Edward ulang tahun ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Edward. Oke, selanjutnya gimana, Ci? Kita ada hadiah. Oh ya, ada hadiahnya dong. Gak lupa dong. Masa ulang tahun gak dikasih hadiah, kasihan gitu. Kan gak asik kita disuruh maju gak ada hadiahnya kan ya KR. Oke, kita sekali lagi ucapin bareng-bareng kali ya. Bilang selamat ulang tahun gitu ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Ya kita foto dulu yuk. Foto dulu. Udah ada fotografernya nih. Rapetan. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh kembali duduk. Oke, kita ada yang mau pengumuman lagi? Nggak ada ya? Kalau gitu selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Yang pelayanan boleh pede dulu ya.